Baik. Gimana kabarnya? Baik. Tuhan baik. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semuanya hadir pada hari ini? Tidak ada yang sakit? Tidak. Puji Tuhan. Baik, sekarang kita masuk pada tema energi dan perubahannya dengan subtema energi alternatif. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, dengan anak kami membaca, anak-anak kami bisa menemukan kata khusus yang berkaitan dengan konsep energi alternatif dengan benar. Dan kedua, setelah mengamati gambar, anak-anak kami bisa mengidentifikasikan unsur-unsur atau kewajiban sebagai warga sekolah dengan benar. Dan ketiga, setelah mengamati gambar, anak-anak kami dapat membuat kewajiban dengan benar. Nah, silakan lihat teksnya atau bukunya yang judulnya Air Sumber Energi Alternatif. Boleh anak-anak kami, siapa yang berani membacakan teks dari buku anak-anak kami yang judulnya Air Sumber Energi Alternatif? Silakan. Siapa yang berani? Jul? Air sebagai sumber energi alternatif. Air tidak hanya penting untuk kehidupan makhluk hidup, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai sumber energi alternatif. Salah satu pemanfaatan air sebagai energi adalah melalui pembangkit listrik tenaga air. PLTA memanfaatkan aliran air yang deras untuk menggerakkan turbin yang kemudian menghasilkan listrik. Baik, terima kasih. Ya, itu adalah air sumber energi alternatif. Nah, setelah anak-anak kami membaca teks tersebut, anak-anak kami juga bisa menulis teks dalam bentuk cerita sesuai dengan bahasa sendiri. Nah, setelah itu anak-anak kita akan masuk tentang hak dan kewajiban kita sebagai anak-anak sekolah untuk menjaga kelestarian air. Nah, apa saja anak-anak kami yang tahu apa haknya sebagai warga sekolah yang untuk menjaga kelestarian air? Apa? Haknya adalah ibu katakan, yaitu satu, berhak mendapatkan air bersih sesuai kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua, anak-anak kami berhak untuk memperoleh informasi pengelolaan dan kualitas sumber daya alam. Dan kewajiban anak-anak kami untuk menjaga kelestarian air adalah menggunakan air secara hemat dan efisien. Dan kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itulah energi alternatif. Itu adalah hak dan kewajiban anak-anak kami untuk menjaga kelestarian air. Apa tadi? Haknya untuk menjaga kelestarian alam, air. Satu, berhak mendapat air bersih. Dan kedua, berhak memperoleh informasi sumber daya alam. Dan kewajibannya, satu, menggunakan air secara hemat dan efisien. Dan kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Baik anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan ibu, apakah anak-anak kami mengerti? Baik, ibu ada tugas, silahkan dikerjakan. Tugasnya ada 5 soal, silahkan dikerjakan. Nanti diserahkan di depan. Kerjakan ya. Sebentar.
Tunggu kembali. lambat,